Saudaraku yang dirahmati oleh Allah SWT, Allah SWT Maha Kuasa dan menciptakan makhluk yang sedemikian banyaknya itu yang tidak terhingga dengan perbedaan-perbedaan. Allah SWT menciptakan manusia berbeda dengan hewan, berbeda dengan tumbuh-tumbuhan, ya, berbeda dengan alam yang lain. Dan itu memang Allah SWT berkehendak seperti itu. Mengapa diciptakan berbeda-beda? Ya memang begitulah Allah SWT punya kehendak. Di balik dari apa yang dikehendaki Allah SWT itu pasti ada hikmahnya. Mengapa diciptakan berbeda-beda? Maka kita ambil saja hikmahnya. Allah SWT menciptakan manusia pun juga berbeda-beda. Berbeda-beda bahasanya, ya, warna kulitnya, ya, budayanya, berbeda-beda. Dan itu merupakan kehendak Allah. Ya sudah, seperti itu memang kehendak Allah SWT. Kita terima saja, kita ambil hikmahnya. Di balik daripada semua kehendak Allah SWT itu pasti ada hikmahnya. Bayangkan seandainya Allah SWT menciptakan manusia itu semuanya sama, persis sama, tidak ada bedanya satu dengan yang lain. Maka kita akan kebingungan, ya. Seorang istri akan kebingungan, loh, suamiku yang mana ya? Kok sama semuanya wajahnya? Ya, suami juga akan bingung, istriku yang mana? Kok sama semuanya perempuan? Ya. Kita akan kebingungan. Jadi salah satu hikmah Allah SWT menciptakan kita itu berbeda-beda, ya begitu, ya, merupakan rahmat. Perbedaan itu adalah rahmat. Salah satu bentuk rahmat Allah SWT, sehingga kita bisa membeda-bedakan, mengenali satu dengan yang lain, ya. Dan kita bisa saling bantu-bantu, tolong-menolong, ya. Kemudian saudara sekalian dirahmati Allah SWT telah menetapkan kita sebagai seorang muslim, ya, seorang yang beriman, ya. Itu ya berbeda dengan yang lain, ya. Kanjeng Nabi telah bersabda, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru-niru suatu kaum, ya, itu ya dia akan masuk menjadi golongan mereka, ya. Jadi kita sudah diciptakan berbeda oleh SWT, ya. Keyakinan kita, budaya kita, ya, cara berpikir kita dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, memang sudah diciptakan berbeda kita. Dan Islam itu tinggi, paling sempurna. Jangan kemudian kita yang sudah diberi kedudukan yang tinggi, yang mulia, yang paling sempurna, lalu kita memaksa-maksakan diri untuk meniru-niru mereka. Meniru-niru Yahudi, meniru-niru Nasrani, meniru-niru Majusi, dalam hal tampilan, dalam hal budaya, dalam hal pemikiran, apalagi dalam hal akidah, ya. Jangan heran kemudian ketika hari kebangkitan kita dibangkitkan, loh, saya kan orang Islam, orang yang beriman, kok saya dibangkitkan bersama orang-orang Yahudi? Kok saya dibangkitkan bersama orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi? Jangan heran. Karena ketika kita hidup di dunia dulu, kita memaksa-maksakan diri kita untuk mirip-mirip, meniru-niru, mencontoh kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi. Bahkan akidah kita meniru-niru mereka. Ya, kita akan dibangkitkan sesuai dengan siapa yang kita tiru-tiru pada waktu kita hidup di dunia. Maka jangan pernah, ya, kita memaksa-maksakan diri untuk meniru mereka. Contohnya, nah ini, ya, sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru, tahun 2023. Maka sudah menjadi adat istiadat budaya mereka untuk menyambut tahun baru, ya. Ya kita jangan ikut-ikutan, ya. Kita punya tahun baru sendiri, ya. Tahun baru kita bukan tahun baru ini, ya, Masehi bukan. Jangan kita tiru-tiru. Kita harus menyelesaikan mereka dalam semua hal, ya. Kemudian kita ikut-ikutan menyambut tahun baru, pergantian tahun baru kita keluar, ya. Kemudian ketika detik-detik pergantian tahun baru kita tiup trompet, ya.
kemudian kita berhura-hura, berkhalwat, ya, bahkan maaf ya, kemudian melakukan suatu perbuatan dosa maksiat, minum minuman keras, berzina. Ini naudzubillah min dzalik ya. Jadi kita sudah diciptakan berbeda oleh Allah SWT, dan ini pasti ada hikmahnya, dan kita diberi kedudukan yang sangat mulia. Kita telah memaksa-maksakan diri kita biar sama dengan mereka. Ini tidak ada kebodohan yang lebih bodoh daripada seperti itu ya. Tidak ada bentuk kezaliman yang lebih zalim daripada seperti itu ya. Sehingga nanti ya sudah dibangkitkan bersama-sama mereka, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi, dan akan digiring menuju ke tempat yang sama dengan mereka, ke neraka. Nauzubillah min dzalik ya. Jangan sampai. Oleh karena itu hendaknya kita hentikan ya, budaya seperti ini. Jangan sampai kemudian kita mati masih ikut-ikutan mereka. Dan tidakkah kita itu berpikir ya, ketika kita meniup trompet itu ceritanya panjang itu ya. Yang membuat trompet itu kan ingin laku, sehingga dia tidak ingin dong trompetnya tidak dibeli, maka supaya dibeli oleh orang-orang, dia akan coba trompetnya itu, ini bunyi enggak, bunyinya bagus enggak. Dia tiup berkali-kali trompetnya itu, sehingga kuman-kuman yang begitu banyak di mulut kita, ratusan ribuan bahkan lebih, itu akan nempel di trompet tersebut ya. Kemudian penjualnya juga begitu ya. Dia tidak ingin kemudian trompetnya tidak laku karena enggak bunyi, maka dia harus memastikan trompetnya ini berbunyi keras, bagus. Maka dia tempelkan trompetnya itu pada bibirnya ya. Dicoba satu persatu ya. Tambah banyak lagi kuman-kuman ya. Ribuan bahkan mungkin miliaran kuman-kuman menempel di trompet itu. Karena penjual ini tidak mau rugi ya. Kalau ternyata trompetnya tidak berbunyi, suaranya jelek, mungkin nggak akan laku. Kemudian dibeli oleh pembeli. Pembeli pun juga begitu, dia nggak mau dong beli trompet ternyata tidak bunyi. Maka dia coba lagi, suaranya jelek, ambil yang lain, ambil yang lain. Sehingga singkat cerita dalam ujung trompet itu miliaran kuman-kuman kalau diperiksa di bawah mikroskop. Lalu dibeli oleh anak kita ya, tempelkan ke mulutnya. Apakah kita tidak khawatir ya, kita akan tertular penyakit yang berbahaya ya. Karena mulut merupakan sumber kuman penyakit dan merupakan tempat penularan penyakit juga, sehingga masuk ke dalam tubuh kita menimbulkan berbagai macam penyakit yang tidak kita inginkan ya. Sudah tidak sehat ya, kemudian kita melakukan sesuatu yang meniru-niru orang Yahudi, Nasrani, Majusi ya. Nanti dibangkitkan bersama mereka, digiring ya, bersama-sama mereka ke dalam tujuan yang sama ya. Masya Allah, subhanallah. Oleh karena itu marilah ya, kita segera hentikan ya, kebiasaan seperti ini. Jangan sampai mati kita masih seperti ini ya. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita masa lalu yang dulu kita ya ikut-ikutan orang Yahudi, Nasoro, orang-orang Majusi ya. Kita hentikan, kita ganti dengan budaya kita sendiri. Kita punya budaya ya. Kita punya cara di dalam menyambut, dan tahun baru kita bukan tahun baru Masehi, kita punya tahun baru Islam ya. Maka hendaknya kita rubah diri kita ya. Kita semakin mendekat pada Allah SWT dengan amalan-amalan ya, kita semakin dekati dengan cara-cara sunnah, sehingga kita itu nanti akan dibangkitkan bersama orang-orang beriman, akan dimasukkan ke dalam surga bersama orang-orang yang beriman. Jangan sampai kemudian digiring bersama mereka. Ini satu kebodohan yang paling bodoh, kezaliman yang sangat zalim sekali ya. Dilahirkan dalam keadaan Islam, dibesarkan dalam keadaan Islam, dididik sebagai seorang muslim ya, terus tumbuh berkembang sampai dewasa, tetapi ya mati pun juga dikuburkan sebagai seorang muslim, tetapi ketika dibangkitkan bersama orang Yahudi, Nasoro, ini kan satu hal yang sangat rugi sekali, dan digiring bersama-sama mereka ke dalam neraka jahanam ya.
hanya karena kita setiap tahun meniru-niru, ya, supaya tidak beda dengan mereka, melakukan hal-hal yang sama yang dilakukan oleh mereka. Dan akidah kita pun juga mengikuti akidah mereka, mengucapkan sesuatu yang diucapkan sama oleh mereka, yang ini bernilai akidah. Kita punya akidah tersendiri. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dihindarkan Allah Ta'ala, dijaga, dicegah dari hal-hal yang seperti itu, dan kita dimatikan dalam keadaan seorang yang benar-benar muslim, benar-benar sebagai orang beriman, mati husnul khotimah, dan insya Allah akan dimasukkan bersama-sama orang yang beriman lainnya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Saling ingat mengingatkan, saling ajak mengajak, sampaikan kepada yang lain juga, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.